Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salika Ganasari, mahasiswa semester 4, jurusan Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2A di Poltekkes Kemenkes Palembang. Baik, di sini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat viral, di mana seorang bidan melakukan pelecehan verbal terhadap seorang ibu hamil. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dan pelanggaran kode etik profesi dan perundang-undangan apa yang telah dia langgar? Ayo kita bahas sama-sama dan simak video ini sampai selesai. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah puskesmas di Jakarta Barat, di mana seorang ibu hamil datang ke sebuah puskesmas untuk pemeriksaan rutin kehamilannya. Namun, bukannya mendapatkan pelayanan yang terbaik, ia justru mendapatkan pelecehan verbal dari bidan yang bertugas. Wah, keputihan kamu kok banyak banget. Jijik deh liatnya. Kok gak dijaga sih kebersihannya? Ucap seorang bidan yang bertugas. Sang ibu pun merasa terkejut dan sedih atas ungkapan tersebut, sementara sang bidan tertawa bersama rekan-rekannya. Pernyataan itu tentu sangat tidak pantas dan melanggar kode etik bidan. Setelah video itu viral, banyak masyarakat yang mengecam tindakan bidan tersebut. Bidan sebagai tenaga kesehatan tentunya memiliki kode etik yang harus mereka patuhi. Dalam kasus ini, terdapat beberapa poin penting yang dilanggar oleh bidan tersebut. Salah satu di antaranya, kode etik bidan terdapat 7 bab. Nah, yang dilanggar dari kasus tersebut ialah bab 2, kewajiban bidan terhadap tugasnya di butir ketiga, dan bab 4, kewajiban bidan terhadap profesinya di butir pertama. Dah, ayo kita bahas sama-sama. Bab 2, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Nah, di sini sang bidan melanggar pada poin ketiga, yakni setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Tetapi dalam kasus ini, sang bidan malah mengumbang dan menjadikannya sebagai bahan bercandaan bersama rekan-rekannya. Bab 4, kewajiban bidan terhadap profesinya. Nah, di sini sang bidan melanggar pada poin pertama, yakni setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Tetapi dalam kasus ini, bidan mengeluarkan komentar negatif tentang kondisi keputihan pasien secara verbal dengan kata-kata yang merendahkan. Tentu tindakan ini melanggar hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan terhormat. Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar yakni salah satunya yang pertama, pasal 436 Undang-Undang Ayat 1 Tahun 2023 tentang penghinaan ringan. Dan yang kedua, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di tempat umum dapat dipidana. Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat asalkan terdapat bukti dan pemenuhan unsur tersebut. Sebagai tenaga kesehatan, bidan wajib menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan tidak menyakiti perasaannya secara sengaja, baik secara verbal maupun non-verbal. Tindakan bidan yang mengejek pasien merupakan bentuk pelecehan verbal. Ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tapi juga berdampak pada kondisi psikologis ibu hamil. Akibat dari perbuatannya, bidan ini akhirnya mendapat teguran keras dari Dinas Kesehatan dan organisasi profesi. Jika ia terbukti melakukan pelanggaran berat, maka ia akan dikenakan sanksi seperti yang pertama, teguran dan pembinaan dari atasan. Yang kedua, pencabutan izin praktik jika kejadian berulang. Dan yang ketiga, dilaporkan ke kepolisian jika ada unsur pelecehan serius. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa bidan harus menjaga profesionalisme dan etika dalam bekerja. Ibu hamil harus merasa nyaman dan dihormati saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan ragu untuk melaporkan jika mengalami perlakuan yang tidak etis dari tenaga kesehatan. Keselamatan dan kenyamanan pasien adalah yang utama. Kiranya sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kita dapat mendapatkan pelajaran penting, memetik hikmah dan tidak menerapkan hal yang serupa seperti kasus yang kita bahas. Nah, saya
dirasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.